Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Art of Candle Special Analyze. Oke, saya open posisi sell, melihat bahwa di sebelah itu ada resisten dan kedua candle sebelumnya mengalami penolakan. Penolakan itulah yang kemudian membentuk sumbu rejeksi untuk candle hijau ya. Nah, ini saya yakin bahwa dengan open posisi kali ini nih, candle akan membentuk rejeksi dan turun menjadi candle merah ya. Kalaupun dia tidak menjadi candle merah, minimal dia menjadi doji. Kita perhatikan apakah di open posisi kali ini bisa profit. Ya, dia membentuk doji ya, seperti apa yang saya katakan tadi. Saya jeda satu candle, saya menunggu ini menjadi candle warna apa, karena di bawahnya itu ada posisi support. Dilihat, perhatikan di sebelah kiri, kemungkinan juga bahwa candle ini akan mengalami rejeksi. Ini kan candle merah ini ya, akan ada penolakan. Kita perhatikan, ini kita main di area SNR jangka pendek, dan saya akan tunjukkan area tersebut di mana yang mengalami penolakan dan bahkan pembentukan sumbu. Area-area seperti inilah yang kemudian yang mana ketika dia di posisi puncak, saya akan ambil open posisi sell, dan di bagian bawah saya akan ambil open posisi buy. Silakan teman-teman semua perhatikan, saya ambil open posisi sell karena saya masih melihat riwayat dari perjalanan dari candle-candle sebelumnya. Coba perhatikan, ini saya open posisi sell. Alasan saya sama, bahwa ketika di puncak dia akan mengalami penolakan. Begitu juga ketika sampai di bawah, saya ambil open posisi buy. Mengapa saya ambil open posisi buy? Tadi sudah saya jelaskan bahwa area ini adalah area pantulan. Ketika dia di bagian bawah, dia akan mengalami penolakan sehingga membentuk yang namanya sumbu. Kita perhatikan, dia profit yang di bagian open posisi awal. Apakah ini akan terjadi candle hijau menjawab dari candle merah yang bentuknya itu over, sehingga sebelum perpindahan candle tadi saya sudah yakin bahwa di candle berikutnya ini akan menjadi candle warna hijau dan akan profit tanpa lecet. Ya, candle ini akan naik. Ayo, naiklah. Naik gak ya? Yuk, naik. Naik gak? Masa enggak sih? Naiklah. Ngetawain candle begini nih, biasanya bisa loss ini. Ampun. ini kan udah terbentuk support. Kalau ada support berarti open posisinya apa bang? Open posisinya adalah buy. Kalau kita open posisi buy tadi, kita bisa profit ini. Nah, ini coba saya ambil open posisi sell, ngambil rejeksi. Wah, kebanyakan itu ya karma ya. Tadi ketawa-ketawa. Wah,
Coba lihat. Ya, loss ya. Gara-gara ngetawain candle. Tapi ini masih berlaku bahwa ketika di puncak dia akan mengalami rejeksi karena kita masih belum keluar di area ini. Ayo serius. Candlenya ini akan turun nih. Ini saya yakin bahwa dia akan turun. Biasa kalau seperti ini ngeprank dulu, dia naik dulu terus turun ya. Jadi begitu kan sebenarnya. Kalau trading itu kompensasi cukup satu kali ya, K1 ketika kita loss, maka kita sudah harus berpikir secara cepat untuk menentukan open posisinya apa, tapi tetap harus mengedepankan yang namanya analisa. Jadi jangan sampai K2, K3, K4, apalagi sampai K8. Usahakan selalu tetap mengedepankan analisa. Kita tahu bahwa setelah kita loss, kita harus open posisi apa. Coba perhatikan, ini supportnya ini terus naik. Kalau Akang, Teteh semua, abang-abang, teman-teman semua jeli melihat bahwa itu ada kenaikan support, berarti sebenarnya trennya ini akan menjadi tren kenaikan. Nah ini kalau dia close candle hijau ini dan membentuk support lagi, berarti kedepannya akan terjadi yang namanya breakout area ya, tadi yang sudah saya kotakin di awal tadi ya. Ini saya open posisi buy karena melihat sudah terbentuk support. Itu aja. Kalau main di area seperti ini sama saja, mau edukasi di mana saja ya, pasti mengajarkan kalau dia sudah mulai supportnya mulai naik, berarti tren sudah mulai berubah. Kita tunggu aja terbentuknya support, baru kita open posisi. Open posisinya apa? Open posisinya buy. Jadi kita harus paham kapan kita harus open posisi buy dan kapan kita harus open posisi sell. Simple sebenarnya trading itu, abang-abang semua ya. Yang penting kita fokus dalam menganalisa, paham dalam mengambil open posisi. Nah ini kita perhatikan trennya, tadi sempat turun kemudian naik, kemudian terjadi sideways, kemudian berubah lagi menjadi tren naik sepertinya ini bang. Coba perhatikan, itu terbentuk candle hijau dengan bodi yang besar. Biasanya itu akan terbentuk yang namanya candle merah. Jika terbentuk candle merah, apakah kita harus mengatakan bahwa itu adalah sebuah resisten? Ya, biasa kita itu kebingungan antara melihat ini hanya koreksi atau dia resisten. Nah, coba ini saya ambil open posisi sell di area tren naik dan menganggap oh ini resisten, padahal seharusnya dia open posisi buy. Harusnya open posisi buy. Mengapa open posisi buy? Karena tadi kan supportnya udah mulai naik, berarti di situ terjadi yang namanya perubahan tren dari tren sideways itu berubah menjadi tren naik. Kalau saya open posisi sell pasti loss. Nah ini open posisi yang salah, ini contoh yang salah. Mengapa? Seharusnya kita kan yakin bahwa tadi ini trennya udah berubah jadi tren naik, maka kita menunggu support dulu. Kalau kita ambil open posisi sell pasti loss, karena ini bukan resisten, ini adalah koreksi ya. Ya kita tunggu sampai detik
ke 31 perpindahan candle kita akan open posisi buy, karena di sini sudah terbentuk yang namanya support ya. Beberapa mentor mungkin mengatakan bahwa kompensasi harus searah, padahal yang seharusnya adalah kompensasi mengedepankan analisa. Kan tidak mungkin kita di tren naik kemudian tadi saya sudah open posisi sell. Kalau saya mengatakan kompensasi searah berarti saya harus sell lagi, dan itu banyak terjadi di para afiliator, sampai sell terus padahal tren sudah berubah. Oleh karena itu teman-teman semua, abang-abangku, teteh, jadi selalu bahwa kompensasi itu mengedepankan analisa. Kalau analisa kita benar, K1 pasti masuk. Jadi jangan mudah tertipu. Banyak mentor yang ngajarin sampai kompensasi 5, kompensasi 8, padahal tren sudah berubah. Nah, profit ya, ini kalau dilihat dari candle sebelumnya yang terbentuk, dia masih harus open posisi buy. Saya open posisi sell, coba. Tidak apa-apa, nanti kalau loss kita kompensasi kan. Jadi cara menunggu kapan kita open posisi sell di saat tren seperti ini perhatikan. Nah, ini kalau saya open posisi ini belum saatnya saya open posisi sell. Mengapa? Karena belum ada konfirmasi bahwa candle ini akan turun. Kalau indikasinya udah ada, ntar aku tunjukin ya. Nah, coba ini. Nah, kalau ini loss, saya kompensasi. Ini baru saya sell. Saya sell bukan karena searah, bukan, karena melihat candle sebelum saya open posisi sell ini sumbunya ke bawah. Nah, kalau sudah sumbunya ke bawah seperti itu menunjukkan akan terjadi perubahan candle ya, dari candle hijau ke candle merah. Biasanya kalau di tren naik seperti ini namanya trik mengambil koreksi ya. Jadi kita open posisi di saat dia koreksi. Jadi kita harus tahu kapan candle itu akan melakukan koreksi, sehingga ketika kita open posisi tidak salah di mana meletakkan open posisi di saat koreksi ya. Jadi kita tetap profit walaupun di area koreksi pada tren naik. Profit ya, 20 perdagangan. Sebenarnya pertanda akan terbentuknya candle merah juga sebenarnya sudah ada ya, melalui ada jarak antara candle-candle itu ya. Apa istilahnya? Namun biasanya tidak langsung terjawab. Dia akan terjawab ketika muncul perubahan bentuk body dari candle dan kemudian ditambah dengan sumbu hijau yang ke bawah, arahnya ke bawah, biasanya akan langsung terbentuk dengan namanya candle merah. Dan dua candle ini adalah koreksi yang kemungkinan masih akan melanjutkan yang namanya tren. Candle merah ini jika dia mampu melewati candle hijau yang di area support itu, berarti kita open posisi sell. Kalau tidak melewati berarti kita open posisi buy. Oke, saya ambil open posisi buy. Kita yakin bahwa karena si candle merah itu hanya koreksi ya, kita perhatikan. Saya tambah lagi open posisinya karena saya yakin bahwa ini akan profit sampai di detik akhir. Kita tunggu saja. Ini candlenya akan naik dan akan close di candle warna hijau. Kita perhatikan di atas itu ada resisten ya. Nanti setelah candle ini kita akan open posisi buy. Kita coba
jika ini menjadi support. Ya, terlambat ya. Seharusnya tadi dari ketika perpindahan candle sudah harus open posisi buy. Kemungkinan besar bahwa candle ini akan terbentur resisten dan mengalami yang namanya rejeksi. Satu, open posisinya adalah salah ya, karena telat kemudian memaksakan. Seharusnya pas perpindahan candle kemudian dia pasti tidak terjadi rejeksi ini karena ada resisten sebelah. Kita perhatikan ya. Ini kalau di tempat-tempat yang seperti ini harusnya jeda satu candle untuk tidak melakukan open posisi, karena jarak antara support dengan resistennya itu sangat dekat sekali. Kalaupun melakukan open posisi harusnya adalah tepat pada perpindahan candle. Misalkan kita open posisi buy, kalau tidak menunggu candlenya turun berarti harus tepat pada perpindahan waktu atau perpindahan candle, karena kalau telat kemungkinan besar pasti loss. Coba kita perhatikan bahwa ini akan terbentuk menjadi candle warna apa. Jadi sebenarnya bermain CTC atau open posisi candle to candle itu sangat riskan sekali ya Kang. Kemungkinan kita loss itu kalau open posisinya nggak tepat sangat besar ya, kemungkinan untuk loss. Nah seperti ini harusnya open posisi apa Kang? Harusnya dia adalah open posisi sell ya, karena melihat rejeksi dari candle sebelumnya. Ini saya coba ambil open posisi buy. Saya coba ambil open posisi buy. Yang harusnya adalah open posisi apa? Yang benar open posisi sell. Ini salah ini open posisinya ya. Mengapa? Seharusnya kita belajar bahwa sebelumnya kan sudah terjadi rejeksi. Rejeksi itu menunjukkan bahwa terjadi yang namanya penolakan. Jadi kalau sudah terjadi penolakan seperti itu, ya kita ikuti. Berarti tekanan dari seller itu cukup kuat. Kalau kita paksakan, pasti loss. Jadi ilmu tentang mempelajari pergerakan market itu sangat penting, karena market itu fluktuatif ya, dinamis, selalu bergerak. Ya, loss 14 perdagangan. Saya akan usahakan untuk mengembalikan dengan kompensasi. Kembali lagi bahwa ini adalah area support. Saya akan open posisi buy. Saya akan menutupi dengan kompensasi 1. Ya, yang penting analisanya sudah tepat. Jangan takut untuk mengambil open posisi sesuai dengan analisa kita untuk menutupi lossnya kita tadi di 14 perdagangan. Saya tutupi lagi jadi berapa kali klik tadi? 21 kayaknya. Memang barbar boleh, yang penting analisanya benar. Tapi untuk kita yang masih belajar, untuk pemula, barbarnya nggak usah ditiruin, profit ya. Coba perhatikan di candle merah itu masih terjadi rejeksi, jadi saya ambil open posisi buy lagi. Saya ingin coba untuk naikkan saldonya, karena itu masih di area support. Di bagian sebelah ada support, pasti akan terjadi pantulan kalau menurut saya. Semoga saja di open posisi kali ini profit. Jadi seperti itu ya Kang, abang-abang, teteh, teman-teman semua. Tetap kedepankan analisa dalam melakukan open posisi. Tetap kedepankan analisa dalam melakukan kompensasi. Ya ini saya dari tadi open posisinya apa?
cuma melihat tren, kemudian melihat support, melihat resisten, melihat sumbu-sumbu atau rejeksi lah istilahnya ya. Nah ini sudah terbentuk support kan, kita open posisi buy lagi. Jadi gitu pokoknya ketika terbentuk support kita open posisi buy dengan melihat support sebelumnya. Support sebelumnya itu kuat atau tidak. Melihat support sebelumnya kuat atau tidak itu dari apa? Dari rejeksi. Kalau sebelumnya dia setelah terjadi support kemudian mantul lagi, nah itu boleh dikatakan sebagai support kuat. Jadi gitu kan, ini terbentuk support, ada 3 area support, maka boleh kita open posisi buy. Mana 3 area support yang saya maksud? Ya disitulah tempat-tempat kita open posisi buy. Oke, kita istirahat tradingnya. Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edukasi berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan loncengnya.